Penduduk dunia semakin bertambah padat, makin tinggi dan kompleks suatu masyarakat, maka makin sukar pula usaha anggota masyarakat untuk membimbing putra-putrinya agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Dengan demikian diperlukan sarana-sarana pendidikan untuk membantunya, yaitu sekolah-sekolah, buku-buku, dan media-media lain. Setelah dekade tahun 60-an, masalah seks dan pendidikan seks sudah mulai dibahas orang secara terbuka. Berbeda dengan sebelumnya, masalah seks merupakan sesuatu yang bersifat pribadi dan intim. Maka sekarang sudah merupakan masalah sosial yang dihadapi secara kolektif melalui beberapa lembaga yang sengaja didirikan untuk keperluan tersebut. Masyarakat Indonesia sudah berada dalam masa transisi. Kemajuan teknik telah merubah struktur masyarakatnya dan filsafat atau pandangan hidupnya. Nilai-nilai moral mengalami pergeseran. Apa yang dahulu dianggap baik sekarang belum tentu diterima sebagai suatu hal yang sesuai dengan kehendak zaman. Salah satu segi pergeseran moral itu ialah pergeseran dalam nilai moral seksual yang terutama terjadi dalam kalangan remaja. Nilai-nilai moral seksual yang oleh kaum tua dianggap tabu atau menyalahi norma-norma agama, maka kaum remaja kita kebanyakan menganggap sebagai barang yang lapuk, tidak sesuai dengan kehendak zaman, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Iklim pembangunan dewasa ini mewajibkan kita untuk memberikan derajat kesehatan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat secara merata. Dan kalau kita berbicara mengenai pendidikan seks, maka itu tidak bisa lepas daripada masalah kesehatan pada umumnya. Seks merupakan suatu kebutuhan dasar. Kalau dahulu merupakan hal yang disimpan baik-baik atau disembunyikan, dan penyalurannya merupakan hak dan urusan pribadi masing-masing. Tetapi di zaman kini, walaupun masih tetap merupakan kebutuhan dasar, tapi tidak lagi merupakan hal yang disembunyikan. Bahkan sebaliknya dituntut oleh masyarakat untuk diketahui dan dinikmati. Di klinik-klinik dan tempat praktek umum dokter sering ada istri-istri berusia muda berkonsultasi kepada dokternya dengan keluhan belum pernah atau jarang sekali menikmati hubungan seks secara normal. Banyak di antara mereka yang beranggapan bahwa seks hanyalah milik kaum lelaki. Rupanya sebagian dari mereka sebelum menikah tidak diberi pendidikan seks, sehingga mereka bermalam pengantin tanpa mempunyai ide apa atau bagaimana hubungan seks itu. Kalaupun di antara mereka ada yang mempunyai suatu keberanian untuk menanyakannya kepada ibunya, namun si ibu kebanyakan tidak bisa memberikan jawaban yang gamblang dan memuaskan. Walaupun kebanyakan kaum lelaki sebelum menikah telah mengetahui apa yang harus dilakukannya pada malam pengantin, namun tanpa suatu pengertian yang baik tentang seks, maka dia pun tidak akan bisa berbuat banyak. Statistik memperlihatkan bahwa salah satu alasan utama sebagai penyebab dari perceraian di negara-negara yang ekonominya maju adalah ketidakcocokan masalah seksual, yang walaupun hal itu tidak merupakan penyebab langsung, tetapi hal tersebut merupakan penyebab dari ketidakbahagiaan secara umum, kejemuan, pertengkaran, dan ketidakpuasan dalam kehidupan perkawinan. Dalam kehidupan seksual suami istri, kedua-duanya mempunyai andil tanggung jawab yang sama besar, bahwa untuk mendapatkan suatu pendekatan yang ideal, maka rangsangan-rangsangan seksual
harus dikerjakan bersama-sama, sehingga wanita pun mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk mencapai puncak kepuasan mutlak dari tindakan seksual yang kita sebut orgasmus. Walau dalam hal pendidikan seks masih banyak anggota masyarakat yang kontra atau paling tidak merasa enggan untuk melaksanakannya secara terang-terangan. Namun hal-hal tersebut tidaklah merupakan perintang bagi saya untuk menyampaikan masalah ini kepada winners, subscriber, pemirsa Windifob yang mungkin membutuhkan informasi ini. Walaupun ketidaktahuan tentang arti dan nilai seks serta seksualitas tidak menyebabkan orang akan menghindari seks, tetapi yang kita takuti yaitu di mana hal tersebut banyak menyebabkan petualangan-petualangan seksual dengan segala konsekuensi atau resikonya yang mengejutkan dan mencelakakan mereka yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa kecelakaan atau kerugian yang disebabkan oleh kebodohan atau ketidaktahuan tentang seksual ini bisa lebih berkurang di bumi Nusantara ini. Oleh masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan, umumnya masalah seks ini masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau tidak sopan untuk dibicarakan, sesuatu yang bersifat pribadi dan patut dirahasiakan atau dianggap sebagai sesuatu yang cabul. Akibatnya, tidak pernah atau walaupun ada, maka hanya sedikit sekali dibicarakan di lingkungan keluarga-keluarga. Bahkan sebaliknya, tidak jarang orang tua yang menakut-nakuti anaknya tentang seks ini atau mengatakan hal-hal yang faktual dalam kehidupan seksual ini sebagai sesuatu yang tidak baik dan harus dihindari. Hal-hal yang tidak realistis ini akan mengganggu perkembangan kejiwaan dari kehidupan seksual anak-anak mereka, sehingga bisa menyebabkan ketidakmatangan dan mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan seksual. Misalnya, anak-anak tersebut kelak akan menderita salah satu bentuk rigiditas, kekakuan dalam tindakan seksual. Anak-anak dari keluarga yang demikian ini, apabila kelak menjadi dewasa dan memulai kehidupan berkeluarga, maka mereka masih kurang pengetahuan atau masih buta sama sekali tentang moralitas seksual maupun dalam menjalani kehidupan seksual dengan sempurna dan memuaskan. Hal ini pula sering menyebabkan kurangnya pengendalian nafsu seks, terutama dari pihak laki-laki atau suami. Selanjutnya menyebabkan ketegangan kehidupan rumah tangga atau perceraian. Ketidakpuasan seksual ini dapat disebabkan oleh pihak suami yang tidak tahu apa yang harus dikerjakannya, sehingga mengakibatkan istrinya tidak mendapat kepuasan. Sebaliknya, dapat disebabkan oleh pihak istri karena ia tidak tahu akan tugasnya di bidang seks, melakukan hubungan seksual dengan kaku dan tidak menyenangkan bagi suami, dan tidak memberikan kepuasan bagi suami maupun dirinya sendiri. Tidak heran pula apabila seorang ibu yang telah beranak setengah lusin ternyata belum pernah mengalami puncak kenikmatan hubungan kelamin pada waktu dia suatu saat berkonsultasi dengan dokternya. Seorang suami yang mengadakan hubungan seksual dengan wanita tunasusila atau pelacur memang dapat bisa jadi mengalami suatu pengalaman yang berkesan dan memuaskan sekali, sebab wanita tunasusila atau pelacur ini pada hakikatnya merupakan orang dagang, dan ia memang harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi langganannya agar dagangannya laku, supaya dagangannya laku dengan harga yang tinggi. Dan dalam hal ini tentu
pelayanan yang dia berikan adalah berupa permainan seks. Kalau wanita tunasusila atau pelacur tersebut seorang yang berpendidikan tinggi, ia akan mempelajari kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan dalam kehidupan seksual keluarga-keluarga laki-laki hidung belang tadi, dan juga sambil mempelajari teknik-teknik permainan seksual yang tinggi untuk selanjutnya disuguhkan kepada langganan-langganannya, sehingga mereka ketagihan dan lupa daratan serta tidak segan-segan memberikan hadiah yang besar. Apa bahayanya bagi seorang perjaka yang sebelum menikah telah mengalami atau terbiasa melakukan permainan seksual dengan wanita tunasusila? Ia dapat menjadi kecewa terhadap istrinya kelak, terhadap istri pujaan hati dan idamannya sendiri langsung pada malam pertamanya, karena mungkin istrinya tersebut tidak dapat memberikan pelayanan yang sebaik seperti yang telah dialaminya dengan wanita tunasusila atau pelacur, sehingga pandangan atau sikapnya kepada istrinya menjadi lain. Hal-hal seperti ini sering terjadi, apalagi di negara kita di mana pendidikan seks praktis belum dibiasakan, belum terbiasa. Suami muda ini masih mentah atau masih buta huruf dalam bidang moralitas seksual, yang tentunya juga belum mampu membimbing istrinya yang biasanya dalam bidang ini lebih bodoh daripada dia. Dan hal-hal ini memberikan peluang untuk terjadinya penyelewengan seksual. Dalam petualangan seksualnya, suami muda yang mulai hidung belang ini sering menjumpai wanita-wanita lain yang mempunyai kelebihan-kelebihan teknik permainan seksual daripada istrinya sendiri. Dan dia mau tidak mau secara sadar ataupun tidak sadar akan membandingkannya dengan istrinya, dan akhirnya merasa kecewa terhadap istrinya dan mengakibatkan perasaan cintanya menjadi pudar. Kalau hal ini berlangsung terus sampai suami istri tersebut menjadi tua, di mana biasanya si suami hidung belang ini menyeleweng dengan wanita-wanita muda yang dengan sendirinya tidak bisa disejajarkan lagi dengan istrinya yang telah tua itu, maka dalam bidang seksual istrinya tersebut tidak berarti apa-apa lagi bagi dia. Sikap dan perasaan yang berbeda kepada istrinya, lebih-lebih apabila perbuatannya diketahui istrinya, akan berpengaruh besar terhadap kehidupan keluarganya secara keseluruhan. Dia telah menggerogoti kehidupannya sendiri dan rumah tangganya sendiri yang telah dia bangun bertahun-tahun dengan susah payah. Berkurangnya rasa cinta kepada istrinya akan merobek-robek keharmonisan kehidupan keluarganya, akan menjurus ke percekcokan yang bisa mengakibatkan permaduan ataupun perceraian. Keretakan ini akan lebih dipercepat apabila sang istri pada saat yang sama menderita salah satu rigiditas seksual, atau lebih-lebih apabila sang istri ini pun karena tidak mendapatkan kepuasan seksual yang wajar dari suaminya, kemudian mengadakan petualangan-petualangan seksual dengan laki-laki lain. Bagi seorang istri, apabila petualangan seksual ini tidak dikerjakan secara cermat dan ilmiah, misalnya bila mengakibatkan lahirnya seorang anak ataupun bila kepergok, maka akan lebih mencelakakan status sipilnya, kehidupan jasmani dan rohaninya. Karena dalam masyarakat kita pada umumnya ternyata bahwa pihak suami lebih bisa melampiaskan amarahnya kepada istrinya apabila kedudukan status sipilnya terganggu, dan juga sorotan masyarakat akan lebih peka terhadap istri yang menyeleweng ini. Adanya kenyataan-kenyataan seperti inilah ternyata bahwa perasaan cinta sejati yang tulus keluar dari hati sanubari dan yang sering juga diikrari sehidup semati, yang dijalin dan dipupuk dua sejoli sebelum menaiki jenjang pernikahan, tidak akan menjamin adanya berkah dan kelangsungan yang membahagiakan apabila tidak dijiwai oleh pengetahuan yang matang tentang moralitas seksual. Dan tidak jarang
akan diikuti oleh pengobrolan cinta di lorong-lorong mesum. Dalam kehidupan rumah tangga suami istri, apabila permainan cinta ingin berhasil, ada dua syarat penting yang harus diketahui, yaitu istri harus secara keseluruhan bebas dari rasa takut akan kehamilan dan bersikap kooperatif. Syarat kedua, suami harus mau mengontrol kemauannya di dalam mencapai orgasmus. Rasa takut akan hamil banyak mengakibatkan hilangnya kegairahan pada wanita dalam bermain cinta, baik secara fisik dan mental. Wanita yang terlalu banyak dirampas oleh rasa ketakutan dengan sendirinya akan kehilangan kesempatan untuk mencapai orgasmus dan secara keseluruhan akan mempengaruhi tegangan seksualnya. Ketakutan akan kehamilan bisa membuat seorang wanita tidak menyukai setiap sentuhan lembut dari suaminya. Bagaimana kalau suaminya itu bukan seorang yang soleh, sehingga akhirnya melampiaskannya pada perempuan lain? Untuk menghilangkan rasa takut akan kehamilan ini bisa diatasi bila suami istri itu mau menggunakan cara-cara kontrasepsi. Cara-cara kontrasepsi ini banyak macamnya, dan Anda dapat menghubungi dokter Anda atau klinik keluarga berencana untuk konsultasi. Kalau tidak ada hal-hal yang mengganggu, maka si wanita atau si istri akan bersikap kooperatif, dan sikap ini sangat penting untuk cepatnya terjadi orgasme, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi suaminya. Demikianlah bagi para pasangan suami istri yang betul-betul saling mencintai, akan menggunakan persetubuhan sebagai pengalaman dari percintaan mereka dan tidak pernah meremehkan, sehingga akan memberikan semangat dalam kehidupan mereka sehingga tetap cerah serta tidak menjadi masalah sudah berapa lama mereka menikah. Sebab bila hal semua ini kehilangan pegangan, maka cinta itu dengan sendirinya akan berhenti, dan ini merupakan suatu tanda perkawinan itu akan berakhir. Tetapi hal ini masih dapat dicegah bila dalam bercinta pasangan-pasangan suami istri ini mulai kembali diawali dengan permainan cinta yang bervariasi dengan teknik-teknik yang memungkinkan. Tidak heran bila orang bijaksana zaman dulu menasihatkan tentang variasi, bukan wanitanya yang berganti-ganti, tetapi caranya. 1001 malam dapat dinikmati dengan baik, bukan dengan 1001 wanita, tetapi dengan istri sendiri satu orang, dengan cara berganti-ganti tempatnya, posisi, suasana, dan pengalaman seksualnya. Musik atau lagu yang diulang-ulang bisa menjadikan kita bosan. Parfum mahal yang mula-mula disenangi lama-lama pun menjadi bosan, sehingga kita tidak menikmati keharuman baunya. Jadi jelas indera kita menjadi tumpul oleh hal-hal yang rutin, tetapi akan segar kembali bila ada perubahan. Perubahan dalam hal caranya untuk mengubah pengalamannya, bukan mengubah orangnya. Kebersihan adalah sangat penting. Bagi laki-laki yang tidak disunat, harus menarik kulit penisnya ke belakang, dan secara khusus leher penis harus dibersihkan dengan cermat. Bila Anda bersenggama pada siang hari, sebaiknya Anda harus mandi dulu sebelum bersenggama, supaya bau badan yang tidak sedap tidak mengganggu jalannya permainan. Kami sangat menghargai bila suami setelah bersenggama ikut membantu istrinya mengurusi dirinya dari hasil sampingan yang tidak menyedapkan.
Sedikit perhatian seperti ini mungkin bagi Anda tidak ada artinya sama sekali, tetapi bagi istri besar sekali artinya. Saya yakin bila Anda bertindak simpati bersamaan dengan teknik bersenggama yang baik, akan membuat Anda lebih disayangi oleh istri Anda. Bukan saja sebagai seorang jantan ahli bersenggama, tetapi juga sebagai seorang ahli bercinta yang baik. Seorang ahli bercinta yang baik ditandai dengan perlakuan yang memuaskan yang diperlihatkan pada istrinya selama bercinta secara timbal balik. Banyak istri yang mengeluh bahwa suami-suami mereka setelah merasakan kepuasan mendengkur sebagai ucapan selamat malamnya, tanpa memperdulikan bahwa istrinya baru saja memberikan kepuasan kepadanya. Ini merupakan suatu hal yang penting bagi istri. Saya anjurkan kepada para suami untuk memberikan perhatian padanya, bahwa ia adalah sebagian dari Anda dan prestasinya dalam memuaskan Anda harus dihargai. Walaupun kami menyadari bahwa setiap pembicaraan tentang kualitas persenggamaan yang tidak memuaskan akan sangat memalukan kaum laki-laki, saya yakin bahwa Anda akan memajukan pembelaan mengatasi rasa malu Anda dan mengatakan pada istri Anda dengan macam-macam dalih. Dalam bersenggama, tindakan kasar dan tidak sopan merupakan suatu halangan untuk mencapai orgasme. Walaupun Anda masih bisa melakukan ejakulasi, tapi istri Anda akan mengambil banyak waktu untuk bisa mendapatkan orgasmenya. Hendaklah Anda menghindari segala halangan fisik dan mental sebelum mulai bermain cinta. Apabila Anda, para suami, coba dengan terburu-buru, maka akhirnya Anda akan menemukan seorang wanita yang dingin. Istri Anda bersikap sebagai wanita yang tidak dapat menerima setiap cumbuan, bahkan bersikap negatif dan mengesalkan. Bila keengganannya ini dibiarkan, bisa mengakibatkan sedikit frustasi bagi Anda, suami, walaupun Anda masih dapat melakukan ejakulasi. Salah satu kesukaran bagi pasangan-pasangan dalam pengalaman ini adalah karena kurangnya komunikasi satu sama lain. Tidak terbuka menyatakan apa atau bagaimana yang dikehendakinya. Istri akan merasa bingung bila ia ingin mengatakan kepada suaminya untuk berlaku begini atau begitu terhadapnya. Dan ia tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakannya untuk bisa melampiaskan nafsu syahwatnya. Nafsu birahi merupakan suatu kerinduan akan sentuhan fisik yang menginginkan lawan jenis untuk bersatu tubuh sebagai ekspresinya. Bila Anda suatu saat, para istri, merasakan rangsangannya timbul, dan bila suaminya akan berhenti dengan apa yang sedang dilakukannya dalam merangsang daerah erotik Anda dengan mulutnya, tangannya, atau bergantian dengan penisnya, Anda harus memberanikan diri mengatakan pada suami Anda untuk meneruskannya agar suami Anda lebih bersemangat. Adalah suatu kesalahan bagi suami bila suami tidak mengusahakan istri mendapatkan puncak orgasmesnya pada setiap bersetubuh. Seorang istri yang baik tidak pernah akan menolak permintaan suaminya untuk bercinta. Mungkin baru setelah 8 atau 10 kali bersenggama, barulah ia merasakan dan menemukan saat orgasme yang ia inginkan. Tetapi pada saat yang lain, ia akan kecewa, yaitu bila suaminya telah mencapai orgasmus, sedangkan dia sendiri yang sedang berusaha keras ke arah itu tidak mendapat respon yang baik dari suaminya yang telah lemas kecapean. Persetubuhan berlalu tanpa kepuasan baginya. Ini harus diperhatikan oleh setiap suami. Lebih baik rasakan atau tanyakan dulu keadaan tegangan seksual istri bila saat orgasme sudah mendekat
supaya Anda bisa mengaturnya. Seorang yang sedang berusaha mencapai klimaksnya, gerakan-gerakannya lebih bersemangat, otot-ototnya lebih tegang, pelukannya lebih ketat memaksa tubuh Anda lebih rapat padanya. Bila istri Anda mengatakan kepada Anda untuk tidak menunggu dirinya, masukkanlah penis Anda sekali lagi dan buatlah suatu gerakan yang cepat dengan keluar masuknya penis Anda agar dapat langsung mencapai orgasmus. Seorang laki-laki yang baik dalam bercinta juga tidak akan menolak permintaan istrinya untuk bersetubuh, untuk memenuhi kebutuhan rohani istri yang dicintainya. Dalam hal ini, istri Anda mempunyai hak yang sama dengan Anda dari awal sampai akhir. Anda bisa berada dalam pihak yang pasif bila istri Anda tidak berkeberatan atau menginginkannya. Tetapi bila keadaan memungkinkan, lebih baik bila Anda pun bertindak aktif sehingga keseluruhan persetubuhan akan dipenuhi oleh daya rangsangan berkekuatan penuh. Jadi, bila istri Anda mendekati Anda, jangan sekali-sekali secara kasar menolaknya. Bila Anda berkeberatan untuk bersetubuh, berbuatlah sedemikian rupa hingga gairah seksualnya agak mundur ke selangkah. Mungkin juga ia hanya menginginkan suatu belayan kasih sayang. Setiap pasangan yang baik harus mempunyai tujuan yang sama. Salah satu pertanyaan yang juga sering diajukan ialah, bolehkah istri yang sedang mendapat haid mengadakan hubungan kelamin? Jawabannya mungkin tergantung dari keyakinan orang itu sendiri. Kalau Anda seorang Islam, tentu hal tersebut dilarang oleh ketentuan agama. Dan ditinjau dari segi ilmu kedokteran pun tidak ada hal-hal yang menguntungkan secara fisik. Pertama-tama harus diketahui bahwa perempuan yang sedang mengalami menstruasi, salah satu alat kelamin dalamnya, yaitu rahimnya, sedang menderita luka karena lapisan permukaan dalamnya mengelupas sebagian dan mengalami perdarahan yang tampak keluar dari vaginanya. Secara psikologis, tampak suami saat itu terlalu egois, tidak memperhatikan keadaan istrinya yang sedang menderita. Sentakan-sentakan penis pada rahim yang luka dapat memperlambat penyembuhan rahim. Belum lagi dipikirkan kemungkinan infeksi dari kuman-kuman yang dibawa oleh penis, lebih-lebih pada saat itu leher rahim melembek dan lubangnya lebih terbuka. Rangsangan terhadap vulva dan vagina terkadang terhalang oleh kekotoran darah haid, dan penis yang dimasukkan akan berlumuran darah dan dapat melibatkan kejijikan. Apabila dalam senggama tersebut si wanita mengalami orgasme, maka kontraksi rahimnya akan menyebabkan pengeluaran darah dari luka tersebut bertambah banyak daripada biasanya. Jadi, jika istri sedang mengalami haid, masalah bersenggama dengannya, jika Anda Muslim, sebaiknya jangan dilakukan, hindari. Tapi jika Anda non-Muslim, terserah pada kebijaksanaan Anda sendiri dengan segala konsekuensinya. Demikian pembahasan untuk episode kali ini ya, sebagai pembuka atau sebagai pengantar. Kita lanjutkan pembahasannya pada episode-episode selanjutnya. Mohon maaf terhadap segala kekurangan. Wassalam.